Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, everyone. Well, okay, I'm so sorry because I was late in giving you this classroom contract. Okay, as you see on the slide, this classroom contract is for the subject of language testing with me, Karman SPDM Hum. Well, now I'm going to describe for you about our classroom contract for this semester. Okay, because we are still in the COVID-19 disease spread. So every meeting probably will be conducted in the form of online classes. And the platform, of course, of the class will be based on WA group. And I'm also going to use YouTube for the materials and also the quizzes. Oke, mungkin untuk beberapa minggu sebelumnya itu nanti akan dihandle oleh saya. And then the rest of the weeks will be handled by students in a group work presentation. Jadi untuk sistematika dari kelas saya ini, saya akan menggunakan lecture presentation untuk 1 atau 2 minggu pertama. Kemudian the rest of the weeks itu akan dihandle oleh mahasiswa. Jadi kalian nanti ini akan saya kelompok-kelompokkan jadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti akan mendapatkan topik terkait apa yang akan mereka presentasikan. And so, what's the duty of each group? Pertama, make a video presentation using any convenient platform. Jadi kalian bikin video presentation tentunya itu sebelumnya bikin PPT dulu terkait dengan topik yang bakalan kalian dapatkan nanti. Setelah itu nanti kalian bikin video presentation mau pakai Bandicam atau screencast atau iSpring dan lain sebagainya terserah. Yang penting nanti itu harus dalam bentuk video recording presentasi kalian. And then kedua adalah make a summary of students participation during the period of meeting. Ya seperti biasanya yang bertugas ataupun yang tugas pada saat itu yang menjadi kelompok yang presentasi materi itu juga mereka melakukan summary atau merekap siapa-siapa yang aktif dalam bertanya dan memberikan respon terhadap topik yang sedang didiskusikan. And make and distribute a quiz related to the materials presented at the session, and it will be distributed after the discussion session. And bentuknya itu multiple choice format, minimal 15 hingga maksimal 20 pertanyaan. Jadi nanti di samping kalian bikin PowerPoint presentation, kemudian bikin videonya, leading the discussion, juga kalian akan membuat sebuah kuis pertanyaan yang mana itu minimal 15 soal dan maksimal itu 20 soal. Yang mana semuanya ini adalah dalam bentuk multiple choice. Dan itu di-upload atau kalian menggunakan quizzes. Ya, quizzes. Nanti ya sebelumnya itu nanti pasti kalian akan lihat seperti apa cara kerja quizzes tersebut. And in every meeting, the students will have a quiz that should be completed within a week. Ya, karena yang presentasi itu sudah bikin quiz, tentunya kalian harus mengerjakan quiz untuk ngetes apakah memang kalian paham dengan materinya atau kalian memang ngikutin atau tidak. Kadang juga ya, biasanya kalau online class itu mahasiswa, ya, what is it? They are lazy, yaitu cheating. Artinya cheating mereka nggak ngikut kelasnya. Sehingga salah satu bagaimana cara yang saya bisa kontrol yaitu adalah dengan menggunakan kuis. Jadi yang kalau kelas saya sebelumnya itu saya pakai sistematika review buku atau materinya. Sekarang saya rubah, itu bukan review lagi. Saya coba ingin menggunakan kuis. Jadi ini ngetes pemahaman kalian. Seperti apa sih? Oke, serasa jelas ya. Jadi kabar baiknya adalah semester ini di kelas saya kalian tidak perlu note taking, tidak perlu bikin summary dengan menggunakan tulisan tangan di lembar HVS, kemudian di scan, kemudian di submit pada akhir semester. Tidak lagi, saya ganti itu portofolionya itu menggunakan quizzes. Jadi pastikan Anda melengkapi atau mengikuti semua kuisnya. Kalau ada satu saja kuis yang ketinggalan, so it means that you are in danger. Jangan harap kamu bakalan dapat A di kelas saya. A ber-B juga syukur-syukur kalau bisa dapat. Ya mungkin bisa cuma dapat B. Makanya kalau memang mau dapat skor yang tinggi ya pastikan bahwasanya Anda aktif
di semua sesinya. Tugas-tugas lengkap, kemudian presentasi kelompok juga dilakukan. Insya Allah you will get an A, I think. And yeah, final project, make a language test. Ya, nanti kalian itu nggak ada finalnya, tapi saya cuma pakai tidak ada tesnya, tapi saya cuma menggunakan final project, yaitu yang mana kalian bakalan bikin sebuah language test, kemudian kalian men-try out-nya, setelah itu memvalidasi tes yang telah kalian bikin. Jadi nanti try out-nya itu nggak usah ke sekolah, ini COVID ya. Nanti teman-teman kalian sendiri yang saling ngetes. Nanti itu dalam bentuk Google Form. Dan ini komponennya, ya ini ramuan pertama saya tidak tahu ya nanti ke belakang itu apakah berubah atau tidak, ya seharapnya ini bisa konsisten. Menggunakan assignment atau kuisnya itu nanti 40%, jadi pastikan Anda mengerjakan kuisnya dengan skor yang baik tentunya. Dan saya harap kelompoknya itu jangan membocorkan kunci jawaban, haram hukumnya. Kalau kalian membocorkan kunci jawaban, itu artinya Anda berkontribusi terhadap kejahilan teman-teman Anda. Jadi biarkan mereka kerjakan sendiri kuis mereka itu sendiri. Itu nanti bisa diulang-ulang kok. And then presentation itu 20%, project 20%, classroom participation 15%. Jadi semuanya 100%. Tapi biasanya pada akhir semester as you see, biasanya itu lebih berapa gitu. 100 di atas. To save your score. Karena pasti saja banyak nanti itu yang skornya itu rendah-rendah di bagian project kah, ataupun mungkin juga di kuisnya. Ya, tabel penilaian prestasi mahasiswa jelas ya, A, A, B, 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 C, 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 D, D, dan E. Ini sudah jelas, barometer saya 86 sampai 100. Ya, pastikan Anda bisa mencapai 86. Kalau di kelas saya, insya Allah 86 bagi mereka yang lengkap tugas-tugasnya. Yang rajin insya Allah bisa lah. And then references-nya saya menggunakan Language Assessment by H. Douglas Brown. Kemudian Google Form juga, nanti saya akan instruksikan kalian untuk mempelajari Google Form. Quizzes.com juga saya pakai ini. iSpring saya pakai PPT ini saya menggunakan iSpring. Lebih simpel sih. Kemudian kita juga akan menggunakan Anatext untuk validasi soal. Ini. And then ya ini adalah topik-topik yang bakalan kita bahas di tiap pertemuan. Oke, pertama adalah classroom contract by me. And then meeting selanjutnya, meeting kedua adalah testing, assessing, teaching. Ya, masih saya. Principal Language Assessment, ya, bonus, masih saya. Nah, meeting selanjutnya itu Google Form Task. Nanti sini saya cuma memberikan beberapa video. Kalian tinggal praktek saja ya bagaimana caranya menggunakan Google Form untuk keperluan tes. Itu meeting 4. Ya, ini sebenarnya saya cuma kasihkan upload materi saja, kalian yang praktek langsung. And then grup pertama mendapatkan designing classroom language test. Grup kedua, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6, grup 7, dan grup 8. Kita cuma punya 8 grup saja. Oke, kemudian baru setelah materi selesai, baru kita masuk kepada project bikin tes. Bagaimana caranya untuk mengkonstruk sebuah tes. Kemudian setelah kita konstruk tesnya, baru kita menggunakan Anatext untuk mengolah data. Ya, 2 pertemuan saya rasa cukup ya ini. Kemudian final, ya ini finalnya nanti itu adalah berdasarkan kerjaan kalian yang ada di sini. Ya, 20% kalau tidak salah ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian punya waktu kurang lebih 2 mingguan. Anda punya waktu 2 minggu untuk membuat satu videonya. Jadi videonya kalian punya waktu 2 minggu semuanya. Tidak ada pengecualian. Topik ini sebenarnya adalah bukan hierarki ya. Artinya harus ini dulu baru bisa paham ini. Harus listening dulu baru bisa paham speaking. Tidak. Ini bisa mana saja yang duluan. Makanya nggak ada tidak jadi masalah kalau kalian langsung mengerjakan PPT-nya ini sendiri. Jadi cuma waktu 2 minggu saya kasihkan kesempatan untuk membuat PPT, kemudian membuat videonya. Kalau untuk language test-nya itu pada saat
pada saat setelah presentasi grup 1, misalkan pada saat kita presentasi grup ini, baru ini merupakan harinya yang mana kalian harus kumpul tes yang sudah kalian bikin. Jadi, tes yang dibikin, pertanyaan yang kurang lebih 15-20 soal, itu nanti dikumpul pada saat kalian presentasi materi. Jadi, materinya itu nanti saya share di grup WA pada saat pertemuan. Jadi satu-satu, saya tidak memberikan langsung satu kali jawab semuanya, tidak. Tapi materinya dulu, kemudian kita diskusi, kurang lebih ya terserah nanti. Mungkin saya batasi ya waktu diskusinya itu cuma 2 jam. Selama 2 jam, kalau memang tidak ada sama sekali yang komen pertanyaan, tidak ada respon ya, udah, berarti selesai. Kemudian langsung mengerjakan kuisnya. Seperti itu. Jadi, untuk semester ini, you are lucky. You don't have any assignment about making note. Taking notes itu nggak ada. Tulis-tulis nggak ada. Kalian tinggal pelajari aja materi-materinya ini. Oke, seperti itu untuk classroom kontraknya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan di-post di grup. Oke, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.